tidak. Apa itu? Pergi! Saudara-saudara, akhirnya Argentina kalah oleh Spanyol. Ya udah, namanya juga permainan. Kalau nggak menang ya kalah. Namun di balik kekalahan itu ada sisi lain yang dimenangkan Argentina. Salah satunya adalah semakin populernya yerba mate. Tapi ini disclaimer dulu nih. Saya nggak tahu nih sebenarnya yerba mate itu dibacanya yerba mate, yerba mate, atau ada juga yang bilang yerba mahtai. Nah, yang mana aja lah. Pokoknya kalau saya bilang yerba mate ya maksudnya yaitu sebuah seduhan herbal yang biasa disedot oleh Lionel Messi. Apa sih manfaat dari seduhan ini? Berikut adalah jawaban atas 10 pertanyaan berkait dengan khasiat yerba mate, termasuk bagian pertanyaan yang rada-rada ngetril. Apakah yerba mate bisa dipakai untuk mengusir kuntilanak? Ya emang. Pertanyaan pertama, apakah yerba mate memiliki kandungan gizi? Ya, ada. Setidaknya dari hasil penelusuran dari laman WebMD diketahui bahwa dalam secangkir yerba mate terkandung kalori sebanyak 15, protein setengah gram, kemudian lemaknya 0, karbohidratnya 3 gram, seratnya 0, dan gulanya 0. Selain itu diungkap oleh Peter MSRD di headline, yerba mate memiliki pula vitamin C, tiamin, riboflavin, dan vitamin B6. Pertanyaan nomor 2, antioksidan apa yang dimiliki yerba mate? Diungkap Ellen Petrel MSRD, yerba mate mengandung sejumlah besar antioksidan. Beberapa di antaranya yakni xanthin, yakni senyawa yang bertindak sebagai stimulan, termasuk kafein dan theobromine yang juga ditemukan dalam teh, kopi, dan coklat. Kemudian ada pula turunan cafe oil, yakni senyawa antioksidan utama yang meningkatkan kesehatan dalam teh. Lalu ada saponin, senyawa pahit yang memiliki antiinflamasi dan penurunan kolesterol tertentu. Selain itu ada pula polifenol, yakni sekelompok besar antioksidan yang terkait dengan penurunan risiko banyak penyakit. Pertanyaan nomor 3, benar nggak sih kalau yerba mate bisa nurunin berat badan? Nah, ini juga betul setidaknya menurut hasil penelitian yang dimuat di PubMed dan Brazilian Journal of Pharmaceutical Science. Yerba mate bisa membantu menurunkan berat badan karena salah satunya unsur kafein yang dimilikinya. Tentu saja untuk mendapatkan hasil optimal berdasar hasil studi harus dibantu dengan olahraga. Ya minum yerba mate, ya olahraga juga. Begitu kesimpulannya. Nomor 4, kata tetangga sebelah, yerba mate bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Benar nggak sih? Salah satu antioksidan yang dimiliki yerba mate adalah saponin. Unsur ini merupakan molekul yang terdapat pada tumbuhan dan memiliki banyak khasiat farmakologis seperti ekspektoran, agen pengemulsi, antimikroba, dan bakterisida. Selain itu, dari hasil studi sebagaimana ditulis Muhammad Imron Khan dan kawan-kawan, diketahui pula bahwa antioksidan ini bisa berperan dalam pencegahan kanker tertentu. Jadi, ya nggak usah diragukan lagi. Terus yang nomor 5, apakah ini juga berarti yerba mate memiliki sifat antiinflamasi? Iya dong, itu mah kan sudah dikasih tahu di awal di dalam rincian antioksidan yang dimiliki oleh yerba mate. Untuk lebih asiknya, ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Anna Gauran-Zela dan kawan-kawan yang dipublikasikan di PubMed, di mana mereka mendapati bahwa saponin bersama dengan antioksidan lain yang dimiliki yerba mate akan membantu mengurangi stres oksidatif dalam sel dan karena itu mampu melawan peradangan.
Nomor 6. Tadi dikatakan bahwa yerba mate bisa membantu menurunkan berat badan. Berhubung yang membuat kegemukan adalah lemak dan karenanya bisa disimpulkan bahwa yerba mate mampu mengusir lemak, lantas apakah yerba mate juga mampu menurunkan kolesterol? Ternyata itu juga benar. Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi yerba mate berpotensi memberikan efek positif terhadap profil lipid, seperti membantu menurunkan kadar LDL alias low density lipoprotein atau kolesterol jahat dan meningkatkan kemampuan tubuh melawan proses oksidasi kolesterol. Manfaat ini diduga berkait dengan kandungan polifenol dan saponin di dalam yerba mate. Namun, manfaat tersebut tetap perlu diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Begitu katanya. Nomor 7. Berhubung katanya yerba mate memiliki kafein, dan kafein digadang-gadang bisa meningkatkan kinerja fisik, apakah yerba mate bisa meningkatkan kinerja fisik juga? Ya iyalah. Seperti kopi dan teh, yerba mate mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf pusat. Kandungan ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan konsentrasi serta mengurangi rasa lelah. Efek tersebut menjadi salah satu alasan mengapa minuman ini populer di kalangan atlet, termasuk para pesepak bola Argentina dan Uruguay, sebagai teman saat menjalin aktivitas sehari-hari maupun persiapan latihan. Nomor 8. Dengar, yerba mate juga digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Kok bisa sih? Kan yerba mate bukan dari India. Nah itu, jadi begini ceritanya. Secara historis dan botani, yerba mate alias kalau dalam bahasa Latinnya, Ilex paraguariensis, bukan merupakan tanaman asli India yang terdaftar dalam Pharmacopoeia Ayurveda. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Namun begitu, meski tidak ada dalam teks klasik Ayurveda, praktisi Ayurveda modern sering mengadopsi yerba mate karena khasiatnya sejalan dengan filosofi kesehatan Ayurveda. Di antaranya yang pertama yakni meningkatkan energi. Yerba mate mengandung kafein alami yang memberikan dorongan energi dan vitalitas. Dalam Ayurveda, ini dianggap dapat merangsang agni atau api pencernaan dan menjernihkan pikiran tanpa memicu panas berlebih alias pitta. Selain itu, dia juga bisa berperan sebagai detoksifikator. Kandungan antioksidan dan polifenol yang tinggi digunakan untuk mendukung proses pembersihan tubuh dan peremajaan. Jadi keren ya. Tunggu dulu, ada lagi nih. Pertanyaan nomor 9. Terus apakah yerba mate juga bisa mendongkrak gairah seksual? Dari catatan sebagaimana dicatat overmeter.com, disebutkan bahwa yerba mate secara tradisional dikenal sebagai afrodisiak ringan yang terutama digunakan oleh pria untuk meningkatkan libido dan gairah seksual mereka. Kandungan mineral dan vitaminnya yang kaya juga dapat membantu meningkatkan kesuburan, keseimbangan hormon, dan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, yang ke-10, ini yang aneh teh. Apakah yerba mate bisa dipakai untuk ngusir kuntilanak? Buset deh. Nih pertanyaan emang beneran kentril. Berhubung pertanyaannya rada-rada bikin bingung dan nggak dapat jawaban dari jurnal-jurnal kesehatan yang tersaji secara online, maka kepaksa deh kita minta tolong AI. Dan begini katanya jawabannya AI. Ringkasan AI. Tidak ada bukti ilmiah atau data empiris yang mendukung klaim bahwa yerba mate bisa mengusir kuntilanak. Kuntilanak adalah makhluk mitologis dalam cerita rakyat Indonesia. Yerba mate sendiri merupakan tanaman herba asal Amerika Selatan yang biasanya dikonsumsi sebagai teh penambah energi. Hubungan antara keduanya murni merupakan mitos atau humor di internet dan bukan fakta. Hahaha. Salah pertanyaannya, kalau di luar negeri bukan kuntilanak, tapi Dracula gitu mungkin. Tapi pada wae kayaknya jawabannya. Gitu-gitu juga. Ya, marah nggak.